Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira di mute semua ini tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait fikih perempuan kekinian. Tentu saja untuk materinya pada sore hari ini tentang fikih perempuan. Jadi mungkin yang saya sampaikan mungkin panjenengan semua sudah pernah mendengarkan, namun memang ini beberapa hal yang mungkin sangat dianggap remeh sebenarnya, dianggap remeh sehingga kadang jarang sekali dibahas. Namun ini menentukan bagaimana keabsahan sholat kita, keabsahan ibadah sehari-hari kita. Yang pertama adalah bagaimana wudunya perempuan yang memakai make up. Jadi yang sering kita ketahui kalau memakai make up ini ya langsung saja dibasuh dengan air. Padahal ada jenis-jenis make up yang tidak bisa terbasuh atau hilang begitu saja dengan air. Misalnya make up yang waterproof. Nah, bagaimana kemudian caranya agar wudhu kita ini sah, sholat kita sah, meskipun kita ini memakai make up. Jadi memang setiap orang, setiap perempuan ini umumnya ingin selalu tampil cantik. Nah, bahkan dalam berbagai situasi ingin selalu tampil cantik, sehingga kadang kehidupan kita sebagai perempuan, ini perempuan semua kehidupan kita sebagai perempuan ini tidak lepas dari yang namanya make up. Jadi setiap mau keluar rumah mungkin memakai make up, di depan suaminya memakai make up. Kadang memang make up sendiri itu membuat kita menjadi menumbuhkan mood yang bagus untuk kita. Ketika kita make up, kemudian dress up, rasanya kok tambah semangat untuk menjalani hari-hari seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita sedang bermake up, kemudian tibalah waktu sholat? Nah, yang harus kita lakukan adalah harus memilah dulu ya jenis make up ini. Jadi membasahi semua anggota wudhu, membasahi badan yang tergolong anggota wudhu ini hukumnya adalah wajib. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, bahkan mengancam wailul lil aqabi minan nari abiul wudu. Jadi celakalah atau lembah Wail, jadi celakalah kalian akan masuk ke neraka Wail bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudhu ketika dia itu sedang wudhu. Jangan tumit sedikit pun itu nggak boleh kalau tidak terkena air wudhu. Maka sempurnakanlah wudhu kalian. Ini Rasulullah bahkan sampai mengancam seperti itu. Tumit yang sedikit saja itu saja nggak boleh, apalagi muka kita yang tertutup oleh make up. Nah, di sini maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita klasifikasi make up itu jenisnya ada banyak. Nah, kita klasifikasi menjadi make up yang waterproof. Waterproof itu artinya dia tidak bisa luntur hanya dengan air. Ada juga make up yang tidak waterproof. Ya. Yang pertama adalah make up waterproof. Kita bahas dulu make up waterproof. Ini di sini saya tidak ceramah. Di sini saya tidak seperti mubalighah yang ceramah, tapi di sini saya hanya nge-share ilmu kepada panjenengan semua. Jadi make up yang waterproof, sebelum berwudu ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Bisa memakai tisu basah, bisa memakai make up remover, misalkan micellar water. Itu harus bersih terlebih dahulu. Atau kalau mungkin kita sering mendengar ada double cleansing,
Double cleansing itu ya selain dengan memakai micellar water, juga memakai misalnya facial foam, facial wash. Jadi setelah dibersihkan pakai makeup remover, kemudian memakai facial wash. Baru kan setelah dibersihkan wajah kita kan kembali ke wujud aslinya, artinya tidak ada lapisan apapun di situ. Nah, ini make up yang membentuk lapisan baru seperti ini wajib untuk dihapus terlebih dahulu. Misalnya foundation, ada foundation, bedak, kemudian ada maskara. Maskara ini kadang agak sulit dihilangi. Kemudian juga ada lipstick yang waterproof. Kemudian alis, dan lain sebagainya. Ini harus dihapus terlebih dahulu, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa di wajah, maka air itu tidak bisa menyerap, tidak bisa masuk air itu tidak bisa diserap oleh kulit, ya, tidak bisa diserap oleh kulit. Artinya di situ nanti wudunya tidak sah karena ada yang menghalangi air untuk masuk diserap oleh kulit, gitu. Nah, misalkan selain make up yang waterproof, itu ada juga make up yang tidak waterproof. Ada make up yang tidak waterproof, artinya ketika dia ini terkena oleh air, maka langsung bisa hilang tanpa dibersihkan terlebih dahulu memakai micellar water dan facial wash. Nah, apa saja itu? Biasanya make up ini skincare. Nah, skincare ini termasuk make up yang tidak waterproof, artinya ketika kena air dia akan hilang meskipun harus digosok-gosok terlebih dahulu. Sebenarnya skincare ini tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Namun ketika tidak digosok-gosok kadang masih berasa licin. Nah, licinnya ini harus dihilangi karena kalau tidak air itu akan berubah. Jadi ketika air itu terkena wajah kemudian berubah, maka air itu tidak bisa digunakan. Yang bisa kita gunakan untuk berwudu adalah tohir mutohir atau air yang suci mensucikan. Jadi kalau airnya itu sampai berubah warna, baik itu rasa, warna ataupun baunya, ya, baik itu hanya bau saja, itu tidak boleh digunakan. Artinya meskipun kita memakai skincare, ya, itu harus diusap dulu, harus dibersihkan dulu memakai air, digosok-gosok. Kalau saya pikir skincare ini tidak perlu make up remover karena digosok-gosok dengan air saja sudah hilang, gitu. Jadi memang bisa dibersihkan dengan air. Setelah sudah tidak licin, barulah kita berwudu. Jadi ada step-stepnya. Tidak langsung orang berwudu itu langsung membasuh anggota wudu. Nah, misalnya di bagian anggota wudu di kaki ada tip X. Ini juga harus dihilangi terlebih dahulu karena menghalangi sampainya air pada kulit. Ketika ada penghalang, artinya wudunya nanti tidak sah. Jadi mohon diperhatikan ketika akan berwudu. Sebenarnya ini remeh sekali, ya, karena kita setiap hari itu berwudu, ya. Minimal 5 kali dalam sehari kita ini berwudu. Nah, hal-hal yang sekecil ini itu harus diperhatikan. Bahkan kadang kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya nggak ada hukumnya. Jadi kita diwajibkan untuk mencari tahu. Artinya sebelum wudu, apakah ada yang menempel pada anggota wudu kita? Ada, ya, hanya perkataan. Iya, tadi ada tip misalnya menghalangi, terus kemudian dan lain sebagainya halangi. Misalkan body lotion ini juga bisa menghalangi. Artinya kita akan wudu lebih dahulu.
ya, dibersihkan terlebih body lotionnya digosok sampai bersih, baru kita melakukan wudhu. Begitu juga ketika besar, jangan sampai ada suatu perkara yang menghalangi sampainya ada kulit. Itu nanti mandi besar ataupun wudhunya menjadi tidak sah. Akhirnya harus mengulangi lagi. Kalau belum tahu itu tidak ada hukumnya ya, tidak ada hukumnya. Namun ketika sudah tahu memang diwajibkan melakukan pencegahan seperti itu agar ibadah kita juga sah di mata Allah. Itu. Kemudian dalam kitab Muhtaj ini Imam Ibnu Hajar jelaskan wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma taghayyuran darran aw jurman kasifun yamna'u lil basyarah. Jadi hendaklah pada anggota tubuh itu tidak ada sesuatu yang dapat dan perubahan yang berpengaruh pada sifat air atau sesuatu yang tebal mencegah sampainya air pada kulit dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi baik itu make up, tip X, cat, kemudian body lotion ini tidak boleh menghalangi sampainya air pada kulit. Dari ibarat Tuhfatul Muhtaj tersebut ada bisa merubah ketika air tersebut bercampur, ya, bisa merubah air sehingga air tersebut taghayyur atau berubah. Nah, ketika air tersebut berubah maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ini perlu diperhatikan. Misalnya kita tiba-tiba cuci muka, raup ya, bahasa Jawanya cuci muka, kemudian kok keruh gitu. Nah, artinya air ini loh nggak bisa digunakan untuk berwudu. Buanglah airnya, bersihkan dulu make up-nya, bersihkan dulu hal-hal yang menghalangi air tersebut, baru kemudian kita berwudu. Nah, misalnya juga seperti air kelapa jika dicampur dengan air yang suci mensucikan. Air kelapa kan suci ya, bisa diminum. Kemudian dicampur dengan air yang tohir mutohir, suci mensucikan, lalu air tersebut berubah warna, rasa, dan bau. Maka air tersebut, mutohir tadi, bisa untuk bersuci karena sudah dicampur dengan air kelapa. Akhirnya berubah warnanya, rasanya, baunya. Meskipun tadi airnya tohir mutohir, karena kemasukan air kelapa akhirnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini sama halnya dengan skincare kita. Meskipun skincare kita ini suci, kok bercampur dengan air tohir mutohir, kemudian air tohir mutohirnya tadi berubah warna menjadi keruh, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini sebenarnya permasalahan yang remeh mungkin ya, remeh kalau di pesantren ini bab yang dasar sekali, namun hal remeh ini loh menjadi suatu hal yang besar ketika menyangkut keabsahan sholat kita. Nah, selain make up, yang perlu diperhatikan lagi sebelum berwudu adalah ketika sholat ya, ketika akan sholat, perempuan ini seringkali mengeluarkan cairan-cairan. Jadi yang dikeluarkan cairan ini tidak hanya haid, tidak hanya istihadhah, tidak hanya nifas, tidak hanya pipis. Tapi ada yang namanya maudhi, ada yang namanya mani, ada yang namanya wadhi. Jadi perlu diperhatikan perbedaan ketiga cairan ini. Nah, sebagaimana sudah dikatakan, sudah disebutkan dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik, ya, baik itu Fathul Qorib, mau Fathul Mu'in, Anatul Talibin, di sana dijelaskan, bahkan Sulam Taufik pun juga ada perkara. Jadi syarat dari syarat sahnya sholat itu adalah salah satunya suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi badan kita itu juga perlu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pakaian yang kita gunakan itu juga harus suci. Tidak boleh membawa najis. Tempat kita gunakan untuk sholat itu juga tempat yang suci. Nah, kemudian bagaimana ketika kita akan sholat? Kita mengalami misalnya keputihan atau mungkin tidak keputihan. Jadi kita kenali dulu ada 3 cairan ini, mani, maudhi, dan wadhi.
Kalau mani ini adalah cairan yang keluar ketika, mohon maaf, berhubungan badan ketika klimaks. Ini sudah ibu-ibu semua nggih, nggak apa-apa nih saya menjelaskan ini. Jadi mani itu adalah cairan yang keluar ketika sudah klimaks, ketika pasangan suami istri berhubungan baik. Kita tidak berbicara di luar konteks suami istri ya. Yang jelas kalau di luar konteks suami itu jelas haramnya. Nah, itu namanya mani. Jadi ketika klimaks itu namanya mani. Mani ini selain keluar dengan cara berhubungan seksual antara pasangan suami istri, bisa keluar ketika hilang itu mani. Kayak laki-laki ya, menjadi tanda-tanda balik bagi anak laki-laki atau mimpi keluar mani. Jadi dalam dia mengeluarkan mani, dia dikasih ada bangun kok ternyata basah, ini makan ikhtilaf. Ini kalau masuk tanda-tanda balik, laki-laki tersebut sudah balik, artinya sudah terkena hukum. Kemudian berhubungan badan, ikhtilam, mani dengan cara, mohon maaf, onani, masturbasi. Jadi baik dengan tangan sendiri atau tangan pasangannya istri atau suaminya bisa. Cuman di sini kalau melakukan onani dengan tangan sendiri, maka itu hukumnya haram ya. Diperbolehkan adalah menggunakan tangan pasangan, suami atau istrinya, bukan pacarnya. Kalau pacarnya di sini dosa haram ya, jelas itu. Nah, itu tadi. Kemudian kalvi itu adalah cairan keluar sebelum keluar, artinya ketika seseorang sedang terangsang, sedang di puncak syahwat nih, akan keluar cairan bening dari area kemaluan. Nah, itu namanya malvi. Malvi ini beda. Kalau mani, hukumnya suci. Tidak mani mewajibkan mani besar. Tapi kalau malvi, ini najis sebagaimana air pipis. Bagaimana air pipis? Dia kalau sholat, maka wajib untuk membersihkan alat kelamin. Kemudian wudhu. Karena hukumnya seperti air pipis. Beda dengan mani. Kemudian ada namanya waldi. Waldi sering, artinya sering keluarkan sadar. Ya, sering kita keluarkan ketika kita capek, misalnya tiba basah ya. Nah, ini waldi. Atau habis benda yang berat. Nah, ini namanya wadi. Atau setelah pipis, kok tiba-tiba ada cairan yang keluar ya di celana dalam, kok basah. Nah, itu juga namanya wadi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa keputusan ini termasuk golongan dari wadi, karena memang hukumnya sama dengan wadi. Jadi, ketika dalam ini kok ada malvi atau wadi atau bahkan keputihan, maka tidak bisa digunakan untuk sholat. Nah, caranya adalah, ya memang ini agak ribet ya, tapi syariat ini memang menyuruh kita tidak memakai pakaian yang terkena najis ketika sholat. Hanya gini, ketika kita akan sholat, ada ritual khusus yang harus kita selain tadi kita menghapus make up, kita juga harus memperhatikan kesucian diri kita. Misalnya memakai celana dalam yang kita pakai untuk aktivitas, ya. Kok basah gitu ya? Terserah mau basah atau tidak. Kita ini sering mengeluarkan cairan yang kita ini tidak keras. Nah, artinya ketika mau sholat
harus melepaskan dalam dulu, harus dilepaskan, kemudian mungkin SV-nya berwudu dan memakai celana dalam itu lagi, karena celana dalam itu tadi najis, kena airan, kena kemudian setelah itu kita melakukan sholat. Nah, setelah sholat boleh dipakai lagi celana dalamnya, atau kalau risih pas sholat boleh menggunakan celana dalam yang baru. Jangan pakai celana dalam yang sudah dipakai beraktivitas tadi. Itu najis, artinya kalau sholat membawa najis, sholatnya tidak sah. Ini hal-hal kecil yang kadang suka terlewat. Nah, padahal ini sangat berpengaruh dengan keabsahan sholat ibadah kita sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana kalau seorang ibu bekerja yang setiap hari harus ngantor dan lain sebagainya? Kalau memakai cara melepas celana dalam tadi akan berwudu dirasa sangat sulit dan merepotkan, maka bisa menggunakan panty liner ya untuk pengganti agar melepas celana dalam. Jadi ketika berangkat kerja dipasang panty linernya, nanti ketika sholat di luar panty linernya dilepas dan diganti dengan panty liner yang baru. Begitu untuk solusinya. Ya memang agak ribet, namun ya namanya syariat ini kalau dibilang ribet ya, kalau kita sudah terbiasa ya tidak akan ribet lagi, seperti itu. Kemudian sholat dengan menggunakan mukena terusan. Karena kenapa mukena putusan itu ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, ini akan terlihat. Jadi leher itu akan terlihat. Kalau aurat kita terlihat, maka sholat kita juga tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah mukena yang dipakai harus mukena terusan, karena selain tadi ketika takbiratul ihram itu akan terlihat, mukena yang putusan ini ketika kita gunakan untuk sujud, nah itu jidat kita biasanya sujudnya di atas kain yang kita pakai. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi nanti kalau sampai sujudnya di atas mukena, maka sholatnya tidak sah gitu. Nah, untuk mukena yang terusan biasanya ada penutup dagunya. Jadi karena batas wajah pada ketika sholat itu kan sini ya, kalau wajah itu dari telinga kanan ke telinga kiri. Kalau dari bawah ini harus tertutup. Janggut ini harus tertutup ketika sholat. Ini perlu kadang kita yang masih meremehkan, yang penting pakai mukena, yang penting kita seperti. Tapi ketika kita sudah tahu bagaimana hukumnya, kita sudah tahu bagaimana menggunakan mukena putusan itu sangat berisiko, maka pelan-pelan bisa kita rubah menggunakan mukena yang terusan, seperti itu. Nah, kita sempat menyinggung tentang keputihan. Jadi keputihan ini tergolong juga wadhi, ya, hukumnya najis, tapi memang ini dihukumi sendiri. Ada ulama yang mengatakan bahwa keputihan ini suci, ada ulama yang mengatakan keputihan ini najis. Nah, kita sebagai perempuan ini dianjurkan untuk mengambil langkah ihtiyat, langkah hati-hati, yang mengikuti pendapat bahwanya keputihan ini hukumnya najis. Ya, karena kita nggak tahu keputihan ini keluarnya dari lubang yang mana. Nah, kalau tidak tahu, maka kita harus mengikuti
langkah yang hati-hati tadi, kan kita nggak bisa ngecek setiap hari ke dokter, udah berapa uangnya kalau kita cek ke dokter. Atau kita inceng tuh apa ya, kita lihat sendiri kan nggak mungkin, nggak bisa tahu. Jadi keputihan atau dalam bahasa kita rutubatul farji atau getah cairan yang keluar dari vagina yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Dalam kedokteran ini dinamakan jamur kandida. Kehangatan dan kelembapan miswi ini bisa menjadi tempat ideal untuk tumbuhnya jamur kandida ini. Dan getah yang ditimbulkan ini berwarna kuning putih kental, keruh, dan kekuning-kuningan. Mungkin panjenengan semua juga pernah mengalami keputihan ya. Mengalami keputihan ini perempuan pasti pernah mengalami keputihan. Penyebab lain dari keputihan ini adalah menopause. Jadi kalau sudah lanjut usia ya, karena sudah tidak haid lagi, bisa keputihan karena darah haid atau dan yang selalu membasahi dinding vagina itu sudah tidak lagi, jadi ada jamur kandida itu. Atau kalau lagi memakai pil penghambat atau pil penyubur kehamilan, ini juga bisa jadi penyebab timbulnya keputihan. Karena pil tersebut mempunyai efek untuk mengurangi ketahanan pelindung miswi dari infeksi jamur. Ini juga bisa mengalami keputihan. Terus efek kontrasepsi rahim itu juga bisa menyebabkan keputihan. Lebih juga celana yang sangat ketat ini juga bisa menyebabkan keputihan, atau mungkin sabun cuci itu juga bisa menyebabkan keputihan. Kemudian hukumnya tadi adalah najis sebagaimana air pipi. Jadi memang kalau Imam Syafi'i diperinci menjadi dua pendapat Imam Romli, jika keluar dari dhahir yaitu anggota yang wajib dibasuh saat istinja. Jadi ketika cebok itu kan ada anggota-anggota yang dibasuh. Anggota basuhnya itu anggota misalnya bukan yang tidak kelihatan, misalnya di lubangnya itu perlu. Jadi itu adalah anggota yang wajib di bidang istinja. Ya, kalau keluar dari situ, najis dan tidak wudu, itu kalau keluar dari dhahir. Namun jika di batin atau area yang tidak wajib disucikan ketika cebok atau area yang tidak kelihatan sewaktu kita duduk jongkok, ya, bahkan ada yang gitu tidak kelihatan, hukumnya najis dan membatalkan wudu. Namun untuk menyikapi perbedaan pendapat ini, kita anjurkan untuk mengambil langkah ihtiyat atau hati-hati dengan pertimbangan perempuan mengeluarkan keputihan itu tidak hanya berwarna putih, kadang bahkan ada yang sampai hijau ya, bahkan ada yang sampai hijau, kemudian kuning kehijauan itu. Jadi kalau kata dokter itu sudah parah terinfeksi bakterinya. Jadi waktu dulu mondok teman saya ada yang seperti itu, yang keputihannya sampai hijau, sampai kuning kehijau-hijauan itu karena sudah parah. Dan perempuan tidak tahu area mana faktornya tersebut, anggota lahirkah atau anggota batinkah, maka kita dianjurkan untuk mengikuti langkah yang pendapat yang mengatakan bahwa keputihan ini najis, agar kita berhati-hati dalam bersuci. Kemudian untuk tata cara sholatnya adalah pertama membersihkan miswi
Ini udah habis nih, sedikit lagi ya. Tadi di waktu 25 menit. Tapi ini penting sebentar. Pertama membersihkan miswi dari najis yang keluar dengan cara cebok ya sampai bersih. Kemudian menghentikan kalau keputihan sudah bancar atau seperti darah yang keluar, maka kapal atau sumbat dengan kapal. Tapi ini tidak dalam konteks berpuasa. Kalau tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam miswi atau tidak berpuasa, ini bisa menyumpalnya di kapas, kemudian mengikat dengan seperti orang yang sedang pesumo, seperti orang yang kayak pesumo. Nah, kemudian segera wudhu dan melaksanakan sholat. Dan satu kali wudhu itu hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardu dan beberapa kesunahan. Jadi boleh dibuat untuk mengkodok sholat, misalnya sholat duhur terus mengodok sholat, tidak boleh. Kemudian setelah itu, jadi wudhunya tadi harus terus-menerus atau muwalah, kemudian melaksanakan sholat. Jadi sesegera mungkin melaksanakan sholat itu biar darahnya atau keputihannya. Namun ketika sudah berusaha sedemikian rupa kok keputihannya tetap keluar, maka ini hukumnya dimakfu. Yang penting kita sudah melakukan usaha tadi. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan pada sore hari ini, karena waktunya sudah mepet. Biar ada waktu untuk tanya jawab, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Dibuka pertanyaan tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustazah, saya Sumiasih dari Palembang. Pertanyaannya, apa hukumnya ketika wanita sedang melaksanakan sholat itu ada rasa keluar angin seperti kentut tapi dari jalan depan? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya berdiri setelah duduk saat melaksanakan, setelah duduk caranya ketika kita menggunakan belajar karena dan setelah tahu menggunakan mukena yang didukung ada yang kasih hadiah bilang begitu Ustazah. Ini masih kepayahan karena memang aman untuk kaki, tapi ketika setelah duduk mau berdiri itu kejindet Ustazah, kepalanya itu kok mendangak ngono kuwi, kejindet. Jadi kakinya anak-anak. Iya, jadi anak-anak rambut itu kan anak rambut saya itu banyak, ini susah diatur, itu terus kelihatan Ustazah. Nah ini bagaimana? Kakinya kan jindut ketarik ngoten niku, kados sajeng geblak ngoten niku. Nah, cara berdirinya itu bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf nek boten berkenan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dulu saya pertanyaannya. Makasih Bu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah. Perkenalkan, saya istri dari keluarga Anggrek Merah. Saya Madiun. Pertanyaan saya begini. Seminggu haid saya itu kadang datang mengeluarkan flek-flek seperti kecoklatan begitu nggih Ustazah. Sedikit sampai 2 hari saja. Terus tidak datang lagi, itu tidak keluar lagi. Apakah itu untuk darah begitu? Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Erlina dari Anggrek Merah juga. Yang saya tanyakan beda dengan Bu Lili. Kalau saya sebelum dan sesudah haid itu biasanya keluar nggak coklat tapi kuning gitu. Saya setiap hari kalau itu kan pakai panty liner, jadi kalau mau sholat kan biar nggak nyopot celana ganti panty liner. Yaitu haid itu hari haid itu bukan keputihan ya tapi kuning. Ya, itu termasuk haid apa bukan? Soalnya kalau masuk haid itu kan saya haidnya itu alhamdulillah masih subur sekitar 8 hari 10 hari. Itu masih keluar gitu. Ya, itu saja yang saya tanyakan. Pokoknya di awal dan di akhir haid itu biasanya 2 hari sebelum haid dan 2 hari setelah haid. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih. Ya, pertanyaan yang pertama adalah angin yang keluar dari kubul atau jalan depan. Nah, biasanya kalau keluar dari jalan depan ini tidak bau. Kalau tidak bau ini tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bau ini jelas ini kentut. Jadi cara membedakan seperti itu. Misalkan kita kok agak kayak kerasa kentut, tapi kok kayaknya dari jalan depan ya, apakah ini kentut atau bukan? Kalau itu bau, oh ini dipastikan kentut dan batal. Tapi kalau tidak bau, ya tidak bau dan biasanya juga ya memang tidak bau, maka itu tidak membatalkan sholat, membatalkan wudhu kita, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara berdiri ketika pakai mukena terusan. Jadi kalau mau berdiri itu agak ditarik dulu, ditarik dulu. Ini nggak apa-apa, ini tidak termasuk dalam kategori bergerak 3 kali secara terus-menerus. Jadi kalau mau berdiri, mukenanya ini ditarik dulu, tapi jangan tinggi-tinggi, ditarik sekiranya tidak terinjak. Nah, setelah itu aman, berdiri aman. Nah, dan perlu juga ketika memakai mukena ini juga harus memakai inner atau ikat. Karena kenapa? Kadang rambut itu nyokrok-nyokrok, apa nih bahasanya? Nyokrok-nyokrok di kain itu kan sampai keluar. Nah itu juga bisa membatalkan sholat ketika pas sholat kok tiba-tiba banyak rambut yang nyokrok-nyokrok. Nah, antisipasinya adalah kita memakai inner, pakai ikat kan sekarang banyak jenis ikat itu tidak hanya yang kayak zaman dulu pakai anduk, misalnya anduk kecil. Sekarang banyak inner yang dijual di pasaran gitu. Jadi itu adalah solusi bagi cara berdiri ketika pakai mukena terusan. Agak diangkat dulu, baru setelah itu berdiri. Nah, kemudian aman dan harus pakai inner agar rambutnya tidak keluar-keluar. Sampun Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, seminggu sebelum haid ini mengeluarkan flek tadi, apakah termasuk haid? Flek coklat. Coklat. Jadi darah ini saya pertanyaan yang ketiga Jadi warna darah itu tidak hanya merah tidak hanya hitam, tapi ada banyak. Ada warna hitam, ada warna merah kehitam-hitaman, ada warna kuning, ada warna keruh, ada warna kecoklatan. Nah, ketika ini masuk dalam siklusnya mens, masih selama 15 hari, 15 malam, maka ini juga dikatakan atau dihukumi sebagai darah haid. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya tanggal 1 saya keluar flek coklat, kemudian saya tidak mengeluarkan darah apa-apa. Jadi tidak keluar darah apa-apa, kemudian besoknya lagi tanggal 3 saya berdarah. Nah, ini bisa saja menjadi tanda akan haid. Namun ketika fleknya tadi cuma sedikit dan tidak sampai 24 jam, artinya tidak sampai minimal masa haid,
flek tersebut dihukumi istihadah. Ya, jadi ketika misalnya saya keluar flek, kok saya lihat setelah 3 jam udah hilang, maka saya cukup membersihkan misfi saya, saya cebok, kemudian kalau mau sholat saya wudhu, kemudian melakukan sholat. Terus kemudian saya beribadah seperti biasanya, kemudian tanggal 3-nya saya mengeluarkan darah lagi, ya misalkan darah yang deras seperti haid, ya saya harus meninggalkan sholat saya tidak boleh beribadah yang mematuhi syariat, ya itu yang dinamakan darah haid, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi kasus yang terputus-putus. Ya, saya 2 hari misalnya mengeluarkan flek terus, tapi 2 hari ini sudah terhitung lebih dari 24 jam hari semalam. Dalam kata lain adalah saya sudah mencapai minimal haid. Nah, artinya 2 hari ini juga dihukumi haid, meskipun besoknya misalkan 2 hari saya nggak keluar. Terus besoknya lagi saya keluar lagi selama 8 hari misalnya. Artinya keseluruhan tadi dihitung, 2 hari saya mengeluarkan flek, kemudian saya tidak keluar darah selama 2 hari, itu 4 hari ditambah 8 hari, artinya ada 12 hari, itu semuanya dihukumi sebagai darah haid. Jadi, kalau tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, tadi cairan kuning ya, cairan kuning sebelum dan sesudah haid mengeluarkan cairan kuning. Jadi kalau sebelumnya sama seperti pertanyaan yang nomor 3 tadi, kalau masih dalam belum sampai 24 jam. Maaf Neng, diringkas saja. Di sini sudah memasuki azan maghrib. Oh, janji. Kemudian kalau berhenti atau berhentinya kemudian ada cairan kuning, ini adalah tanda-tanda dia akan seperti itu. Jadi bisa dikatakan masih dikatakan darah haid hari 15 malam. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya belajar bersama on air. Adalah pertama ya bersama penjenengan. Semoga selalu istiqomah jinnya dalam berjamaiyahnya, ya. Dan saya hanya itu, semoga bisa istiqomah terus dalam kebaikan, dalam takutnya sudah maghrib. Tadi materi panjangan sepertinya. Saya kalau tidak di stop saya. Ngapunten. Kemauan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغ بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك في الدنيا اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة من الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في الموت ونجة من النار عند الحساب. اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أسألك من
ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إنك تسمع الدعاء رب لنا من رحمتك أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان عز عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.